Oke, Bung Dera, ini proses pembangunan Gedung Pemuda ini yang begitu alot, mulai dari perizinan di waktu itu ada pedagang bunga hias dan sekarang udah rampung nih, udah mulai peresmian oleh PJ Bupati. Proses awal ini tersebut yang begitu cepat pembangunan Gedung Pemuda ini dari awal gimana nih? Prosesnya kalau terkait untuk permasalahan lahan itu memang sudah diselesaikan ya, sampai di tingkat kejaksaan. Itu memang ini tanah tanah milik Pemda. Terus kita melaksanakan terlepas dari permasalahan lahan ya, kita hanya di sisi teknis saja seperti itu gitu. Dari Ya. sisi teknis sendiri ini mulai kapan dan resminya berarti hari ini? Tanggal SPK itu mulai tanggal 26 September. 26 September, waktu pelaksanaan itu 90 hari kalender dan selesai sampai tanggal 25 Desember. Gitu. Dengan nilai? Dengan anggaran 3 miliar, 2 sekian lah. Sumber dari? Ya, 3, Sumber dari apa? APBD? sumber APBD. Dari kabupaten. Ya, APBD kabupaten. Nanti ini ke depan ini si Gedung Pemuda ini buat apa sih sebetulnya? Peruntukannya untuk apa nih Gedung Pemuda ini? Terkait fungsi, mungkin ini bakal ditangani oleh Dispora bidang kepemudaan. Nah, untuk aktivitas-aktivitas di sini ya terkait kepemudaan yang di bawah KNPI seperti itu. Untuk pemeliharaan sampai berapa tahun ini Pak Dera? Untuk masa pemeliharaan biasanya 2 kali masa pelaksanaan, yaitu berarti 180 hari kalender. 180 hari kalender berarti jatuhnya sekitar tanggal berapa ya? Kalau dihitung dari 25 Desember kemarin. Kenapa Ya. ini diresmikannya hari Minggu gitu kan? Itu kan hari libur. Terkait itu di luar teknis ya, di luar teknis saya ya, itu memang mungkin karena menjelang akhir tahun, terus kebetulan ini mungkin dari dinas atau dari Forkopimda di waktu hari libur ini bisa datang ke sini gitu semuanya. Untuk pengelolaannya ketika gedung ini mulai beroperasi, kita harus lewat mana? Lewat dinas Dispora atau lewat Dispora. KNPI? Dispora dan KNPI. Oh, Dispora dan KNPI. Terus kalau bisa ceritakan, ini gedung ini ada berapa lokal, terus ada berapa lantai, terus nanti seperti apa gitu, bisa di ini? Gedung ini dibagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian. Pertama aula utama, kedua ruang pengelolaan, dan ketiga musola. Nanti kedepannya ini untuk acara-acara terkait pemuda dan terkait, sebagainya. ya, untuk pemuda yang kreatif atau Oke. apalah. Terus nanti disewakan buat wedding apa segala macam nggak? Kurang tahu untuk itu. Oke, berarti itu di luar teknis ya. Ya, di luar. Oke, bisa bantu nanti room tour Ya, kita keliling-keliling. Oh, boleh. Oke, Siap. thank you. Kurang live di TikToknya. dan sebelah sini ada dan sebelah sini ruang sekolahan. Dibagi menjadi beberapa ruang. Ini ada ruang IT. Ya, ruang IT. Ya, ruang IT mungkin ini ruang IT. Di sebelah sini ruang rapat. Untuk rapat nanti buat presentasi atau apa. Ruang rapat.
Cuma menggunakan proses dulu. Perempuan satu di sini. Ya. Mantap guys, bersih. Ya, baru. Sudah apa sih? Ini situasi musola gedung pemuda nih. Batu wudu. Masih belum ini. Nah, ini masih jalan musola. Belum dipakai ini tapi udah beres. Ini musolanya. Nah. Tiga, dua, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang pemuda itu kan harus difasilitasi agar supaya bisa mampu membantu pembangunan yang dilakukan di Garut. Dan tentu banyak cara yang bisa melibatkan pemuda, di mana banyak pemuda-pemuda yang punya potensi tinggi itu bisa diarahkan kepada aspek-aspek pembangunan yang kita lakukan. Misalnya pemuda yang kreatif bisa di KUKM, pemuda yang bisa menggunakan digital kita perbantukan di Kominfo. Terus pemuda yang punya kemampuan olahraga juga bisa membantu, tidak hanya selaku atlet tapi bisa memberikan support ataupun pelatih dan lain sebagainya. Jadi banyak aspek yang bisa ditunjang oleh pemuda. Nah sekarang tinggal ada nggak ruangnya, mau nggak pemerintah ini bekerja sama, dan tentu ke depan ini harus ada diciptakan komunikasi yang efektif. Bagaimana tenaga-tenaga pemuda yang luar biasa ini bisa dijadikan motor-motor penggerak pembangunan. Ya. Inisiasinya siapa ini Pak? Hah? Pak PJ. Inisiasi dari pembangunan gedung ini sebetulnya. Ya ini tentu semua pihak ya, baik legislatif, eksekutif, dan juga masyarakat khususnya para pemuda. Karena ini merupakan muka daripada aktivitas kepemudaan. Kalau gedungnya keren, pasti pemudanya keren. Gitu lah. Jadi ini kolaborasi semua elemen, khususnya pemuda. Ya. Yang ketiganya kepada Pak Eko yang sudah mendirikan Dispora, yang paling saya terima kasih kepada Pak Dehendarsah yang mewujudkan keinginan pemuda, dan juga
tidak lupa kepada pedagang tanaman hias yang sudah legowo pindah ke Jalan Ciakel untuk bisa dibangunnya gedung pemuda ini. Sehingga ini menjadi bukti bahwa pemerintah sangat concern dan sangat sayang kepada pemuda di Kabupaten Garut. Seperti itu mungkin. Untuk pengelolaan ketua, Untuk pengelolaan yang saya pahami karena ini tanah sudah jadi milik Dispora, beralih dari Indah ke bidang aset, dari bidang aset ke Dispora, jadi Dispora yang mengelola ini. Kalau gedung KNPI Gedung nasional itu masih, kita KNPI masih berkantor di sana, masih berkantor di sana, tapi mudah-mudahan itu pun bisa ada renovasi agar bisa lebih bagus fungsinya ke depannya. jadi ini fungsinya nanti untuk apa? Fungsinya untuk kepemudaan, maksudnya apapun kegiatan kepemudaan itu bisa dilakukan di sini. Seperti kita tahu bahwa memang OKP itu tidak semuanya memiliki kas dalam tanda kutip untuk bisa menyewa aula misalnya. Di sini bisa gratis lah atau hanya pemeliharaan saja yang dibayarnya seperti itu.